sebagai istri dan juga ibu dan juga sebagai seorang Mila, seorang perempuan gitu, bahwa pupur dapur kasur ketika kita telaah lagi pemaknaannya secara mendalam, menurutku itu perlu sekali menjadi sebuah pegangan bagi seorang perempuan ketika menjalani sebuah bahtera rumah tangga sebagai ibu dan juga perempuan gitu. Berbicara tentang perempuan gitu ya, jadi memang dalam karya-karyaku yang memang aku hadirkan ke dalam sebuah pertunjukan, itu memang biasanya aku terinspirasi dari apa yang sedang aku rasakan atau apa yang sedang pernah aku rasakan gitu. Jadi memang aku pernah mengutip beberapa kalimat seniorku gitu ya, bahwa kita memang boleh sekali atau wajar saja jika kita terinspirasi dari luar apa yang ada di dalam diri kita gitu, tapi akan lebih mendalam atau lebih mudah, lebih dapat digali ketika kita pernah merasakannya gitu. Jadi jangan mengambil sesuatu yang jauh dari dirimu, tapi lebih dekat ketika kamu juga pernah berada pada situasi atau kejadian itu. Jadi memang waktu itu Mas Garim pernah bilang memang beberapa karya-karya Mila tuh bergesekan dengan kehidupan yang dia lalui gitu. Jadi memang dari kalimat itu akhirnya aku mengambil sebuah petikan gitu, bahwa ya itulah yang mungkin aku harus gali gitu ya. Jadi seperti waktu itu ada Women in Hope gitu, harapan perempuan ketika sudah berumur matang, tapi dari masyarakatnya banyak tekanan seperti kapan menikah, kemudian kok belum menikah sih gitu, sudah umurnya loh kayak gitu. Jadi tekanan-tekanan itu menjadi inspirasi dalam karya. Kemudian juga ada karya Badayan Rikmo, bahwa itu ada sebuah ritual perempuan sebelum melakukan pernikahan. Jadi waktu itu aku pentaskan di pernikahanku gitu. Terus kemudian juga ada Mother Earth, bahwa merepresentasi sebuah kasih sayang ibu terhadap anaknya. Terus kemudian ada karya Rahim juga, dimana ketika hamil kedua aku mencoba mengeksplorasi tubuh perempuan ketika hamil itu seperti apa gitu. Apakah benar ketika hamil seorang perempuan susah untuk menari gitu dan lain-lain gitu. Terus kemudian jadi lebih terinspirasi dari apa yang aku rasakan, kemudian mempertanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan itu, mengkritisi pemikiran-pemikiran yang sudah ada, apakah benar, menjawab kembali dan mendapat jawaban baru gitu. Jadi memang secara tidak sadar mungkin Tuhan semesta itu memberikan aku inspirasi itu. Bukan berarti aku seorang feminis, tapi entah mengapa ide yang muncul selalu berhubungan dengan perempuan gitu. Dan ini sedang dalam work in progress juga, sedang membuat dance video tentang pupur dapur kasur gitu. Jadi memang waktu muda dulu sebelum menikah, kok kayaknya jahat banget sih perempuan cuma buat pupur dapur kasur gitu kan. Itu adalah tiga trilogi tentang seorang perempuan di dalam budaya Jawa gitu. Tapi ketika aku merasakannya sendiri sebagai istri dan juga ibu dan juga sebagai seorang Mila, seorang perempuan gitu, bahwa pupur dapur kasur ketika kita telaah lagi pemaknaannya secara mendalam, menurutku itu perlu sekali menjadi sebuah pegangan bagi seorang perempuan ketika menjalani sebuah bahtera rumah tangga sebagai ibu dan juga perempuan gitu. Jadi dari pupur misalnya tidak hanya mendandani sesuatu yang fisik gitu, tapi juga yang di dalam. Terus belajar sebagai ibu, terus belajar sebagai perempuan gitu. Pupur juga pemaknaannya tidak hanya secara yang terlihat keindahan, tapi pupur juga membenahi tentang cara berpikir, kemudian menambah keilmuan terus hingga kapanpun seperti itu. Jadi pupur tuh tidak hanya fisik yang terlihat ini. Terus kemudian dapur gitu. Ternyata dari dapur kok enak aja ya, suruh masak aja gitu. Ternyata di balik itu dari sebuah masakan timbul cinta atau timbul sebuah kasih sayang.
bahwa dari anak kecil yang bayi dari lahir, kemudian kita beri kasih sayang, kita suapin, terus kemudian kita masak sesuatu yang ada di rumah menjadi sesuatu yang dihadirkan dengan penuh cinta gitu. Itu bisa membuat kasih sayang antara hati ke hati antar manusia tuh bisa tersampaikan gitu. Dari makanan tuh kita bisa bertemu di meja makan, kita bisa berkomunikasi secara antara hati ke hati, antar keluarga. Kemudian kalau nggak ada makanan, emosi dari tiap diri keluarga tuh muncul gitu. Jadi memang makanan ini menurutku adalah sebuah interpretasi dari kasih sayang itu sendiri. Memang yang diharapkan memang perempuan bisa memasak gitu, tapi laki-laki pun juga sekarang sudah bisa menggantikan pekerjaan itu. Jadi intinya pupur kemudian dapur itu memang harus ada di antara sebuah pernikahan gitu. Terus kemudian kasur gitu. Ini adalah sesuatu yang tabu yang jarang kita bicarakan di masyarakat kita gitu, bahwa kok kasur gitu, jadi kita hanya melayani saja misalnya seperti itu. Bukan berarti melayani saja, tapi bagaimana di antara pasangan ini ada saling tarik menarik gitu, bahwa kadang ada yang butuh ditarik, kadang ada yang butuh menarik. Kemudian dari kasur ini dengan kekurangan komunikasi di kasur mungkin bisa saja adanya orang ketiga dan yang lain gitu. Jadi memang di kasur ini adalah sebuah pertemuan keintiman antara pasangan. Jadi memang keterbukaan tuh terbuka dari kasur ini gitu. Jadi setelah pendalaman pemaknaan dan aku rasakan langsung, ternyata yang tadinya stigmaku tentang pupur dapur kasur itu negatif, ternyata setelah melakukannya itu dan aku rasakan di budayaku itu sangat sekali bisa menjadi tuntunan buat aku ke depannya gitu. Jadi memang sesuatu itu tidak dilihat dari satu kalimat dan pemaknaan yang hanya tunggal, tapi ternyata dari satu kata tuh banyak sekali makna yang bisa kita telaah, apalagi setelah aku merasakannya langsung gitu. Jadi memang pada akhirnya kehidupan ini menjadikanku inspirasi untuk bisa menghadirkan sesuatu yang tadinya mungkin punya pemaknaan lama, kemudian aku olah di dalam sebuah karya, mungkin bisa jadi pemaknaan baru gitu. Jadi memang kenapa pada akhirnya aku memilih kontemporer walaupun tetap dengan mengambil ideologi-ideologi budayaku, mungkin budaya Jawa atau budaya Indonesia dengan daerah lainnya gitu. Karena secara bentuk kita selalu mencari sesuatu yang baru, entah dari pemaknaan ataupun bentuk gerak yang bebas kita bisa ungkapkan sesuai dengan tubuh kita tanpa menggunakan tubuh orang lain. Jadi dengan mengerti tubuh kita, dengan mengerti apa yang mau kita ungkapkan secara bebas, kebebasan inilah yang sebenarnya aku cari gitu, bahwa kebahagiaanku adalah di kebebasan ini. Walaupun dengan ada konsep-konsep yang sudah dibuat, tapi ketika membuat karya secara bebas itu kita bisa luapkan, kemudian kita juga nanti akan bertanggungjawabkan, itu adalah sesuatu yang membahagiakan gitu. Walaupun memang ketika berkarya pasti ada stresnya, pasti ada tekanan, pasti ada kritikan gitu. Itu membuat kita kembali nagih gitu ya, bahwa mau seberat apapun prosesnya aku kayak nagih terus ya gitu, karena memang di situ ada kebebasan mengungkapkan sebuah ekspresi ataupun pemikiran gitu. Jadi akhirnya saya memilih beberapa di karya saya itu tentang perempuan, karena saya perempuan. Nah, mengenai tentang ekspresi menggunakan tubuh khususnya bagi perempuan ya. Jadi memang di sini memang khususnya di Indonesia kita memang tidak bisa terlalu bebas untuk bisa mengungkapkan tubuh sebagai sebuah ekspresi gitu ya. Mungkin tetap ada norma-norma budaya yang memang tidak membebaskan kita secara pure untuk misalnya menari tidak menggunakan pakaian gitu, atau misalnya menari di sebuah tempat yang sakral gitu. Jadi memang di mana kamu berpijak di situ langit dijunjung gitu. Aku masih percaya banget sebuah kalimat itu. Tapi pada akhirnya aku memilih tari kontemporer, karena di tari kontemporer ini aku bisa mengungkapkan
gerak apapun yang ingin aku ungkapkan gitu. Jadi memang aku juga sebelumnya harus belajar tentang simbol, kemudian harus ya simbol semiotika, kemudian tentang gestur, kemudian tentang apa namanya tubuh dan komunikasi gitu. Jadi memang di kontemporer ini sendiri tidak hanya berbicara tentang sebuah kebebasan gitu. Kebebasan yang seperti apa? Kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian juga di tari kontemporer ini memang tidak 100% bisa bebas gitu ya. Tapi di sini dengan tidak adanya aturan-aturan baku, mungkin seperti tari tradisi yang juga aku pelajari dari kecil gitu, aku bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, kemudian apa yang ada di dalam pikiran ataupun yang meresahkan diriku gitu. Jadi memang tubuh perempuan itu menurutku sangat fleksibel gitu ya. Dengan adanya batasan-batasan seperti tadi tidak bisa nude movement misalnya gitu, bisa, tapi mungkin dengan di lain tempat di luar Indonesia gitu itu bisa dilakukan gitu. Tapi kembali lagi di mana kamu pentas harus melihat karya apa yang akan kita bawakan gitu. Tapi dari kontemporer ini sendiri aku sangat senang karena aku bisa bebas mengungkapkan bagaimana tubuhku. Mungkin dengan tubuh perempuan yang tinggi ataupun perempuan yang berisi dengan tubuhku itu porsinya akan berbeda ketika menggunakan gerak yang sama gitu. Nah di tubuh perempuan ini yang aku lihat adalah dalam sebuah tari yang pertama adalah tentang kejujuran gitu, bahwa bagaimana mencari sebuah kejujuran pada tubuh, bahwa tubuh bisa mengungkapkan ekspresi tanpa harus berbicara dengan mulut gitu ya, karena memang bahasa ibu kita pertama kali adalah bahasa tubuh gitu. Bagaimana kita dapat menghadirkan tubuh ini untuk bisa jujur, kemudian untuk bisa masuk ke dalam konteks yang ingin kita sampaikan, dan juga mendalami sebagai aktor ataupun aktris untuk bisa membawakan peran tersebut gitu. Jadi memang di tubuh ini tubuh yang berbeda antara satu orang dengan orang lain, walaupun menggunakan gerak yang sama, walaupun sama-sama perempuan, kita pasti akan punya energinya masing-masing. Nah, senang sekali sebagai wanita Indonesia masih bisa mengungkapkan kebebasan berekspresi lewat tubuh ini. Dan memang tari pada akhirnya aku pilih sebagai media komunikasi yang aku cintai untuk bisa aku teruskan hingga nanti akhir hayat, insya Allah kalau mendapatkan kesempatan gitu. Jadi kita bebas berekspresi, tapi kita harus tahu di mana kita mengekspresikan karya kita itu, karena memang budaya juga harus kita lihat, terus kemudian di mana kita pentas juga harus kita lihat gitu. Jadi intinya yang pertama adalah kejujuran, dan juga karya ini, tubuh ini dapat mengekspresikan konsep yang ingin kita sampaikan. Begitu. Membahas tentang tubuh perempuan gitu, bahwa memang saya menyadari setiap perempuan pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya tidak pernah percaya tentang standarisasi perempuan ya, bahwa perempuan itu harus tinggi, kemudian cantik itu adalah tinggi, putih, berambut lurus, kemudian berperilaku lembut gitu. Standarisasi itu saya tidak pernah percaya, karena saya tahu dan saya yakin Tuhan dan alam semesta membuat kecantikan itu beragam gitu ya, bahwa setiap orang itu, setiap perempuan itu cantik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, masuk pada konteks tari gitu, aku pernah mempertanyakan lagi sih tentang standarisasi penari yang banyak digunakan atau istilahnya tuh laku ya, laku di dalam dunia industri gitu misalnya. Aku pernah merasa berkecil hati bahwa wah, aku tuh jarang diajak PY ya, kalau orang tari tuh ngerti ya, PY itu diajak nari, laku, dibayar gitu ya, dibayar atas ini ya narinya ya, bukan dibayar dengan yang lain gitu. Nah, pernah mempertanyakan bahwa aku nih pendek banget ya gitu, terus
kenapa sih yang diajak yang tinggi-tinggi, yang cantik-cantik gitu. Terus kemudian sempat waktu itu nggak pede juga bahwa yang tokoh-tokoh yang diajak ke industri itu yang memang memiliki standarisasi tinggi, putih, cantik gitu. Terus kemudian saya mendalami tentang seni untuk seni gitu ya, bahwa di seni untuk seni ini tidak berbicara permasalahan itu, bahwa memang dua dunia ini memang memiliki kebutuhan masing-masing gitu. Dan akhirnya aku mendalami art for art itu. Nah di sini cenderung memang di art for art kita dituntut untuk banyak melakukan penelitian, kemudian juga banyak mempelajari ketubuhan apapun itu harus dipelajari, dari tradisi, kreasi, pop dance, ballroom, kemudian ballet, terus teknik-teknik capoeira dan lain-lain. Semua tarian kalau bisa dipelajari sehingga kita sebagai penari memiliki tabungan tubuh, kantong-kantong yang banyak yang akan tersimpan hingga kapanpun di tubuh kita gitu. Sehingga nanti dari kantong-kantong ini kemudian kapanpun kita membutuhkannya, kita membuka kembali memori itu dan kita dapat gunakan di karya kita ataupun di karya orang lain gitu. Nah, tetapi pembahasan selanjutnya adalah dengan memiliki kantong-kantong tubuh, pada akhirnya kantong tubuh itu kita hancurkan dan kita cari lagi, kita telaah lagi, kemudian dapat secara perlahan ya kita akhirnya menemukan karakteristik dari tubuh yang kita miliki. Misalnya kecenderungan tubuhku adalah badan panjang, kakinya cenderung lebih pendek dibanding badannya gitu. Terus kemudian berwajah kotak gitu. Kemudian pinggulku lebar gitu. Jadi dari kekurangan dan kelebihan yang aku maknai itu tadi, kita bisa mencari solusi atau dapat melihat kelebihan diri, kemudian bisa mengolah kekurangannya. Nah, dari kesenian art for art itu aku tidak lagi mempertanyakan tentang standarisasi penari wanita yang laku itu tadi. Jadi aku lebih ke bagaimana aku menghadirkan sebuah karya yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian yang mungkin bermanfaat juga buat masyarakat. Dan penari-penari yang aku ajak adalah penari-penari yang bukan standarisasi tadi, tapi yang dapat melakukan proses yang cukup panjang ya, dan kemudian juga bisa bersinergi bersama. Dan memang standarisasi itu tadi aku dobrak lah istilahnya, bahwa memang penari itu tidak harus seperti itu, tapi mungkin kalau di industri hingga sekarang masih ada beberapa yang memang membutuhkan kriterialisasi seperti itu gitu. Jadi memang pada akhirnya kita menemukan ruangnya sendiri, ruang di mana kita dapat bebas tuh di mana, kemudian ruang di mana kita memang dibutuhkan seperti apa terus gimana gitu. Dan memang pada akhirnya hingga saat ini yang di industri pun sudah mulai terbuka bahwa tidak melulu penari itu harus tinggi dan putih dan berparas standarisasi tadi ya gitu. Tapi bagaimana teknik juga diperlukan, tapi juga paling tidak rapi, bersih dan wangi lah, istilahnya menghargai diri sendiri gitu, sudah mulai juga terbuka bagi industrial gitu. Jadi memang memaknai dari tubuh wanita, saya percaya dari tiap wanita tuh punya karakteristiknya sendiri yang tidak saling dimiliki dan juga punya nilainya sendiri-sendiri gitu. Jadi buat teman-teman, buat para perempuan di sana, yakini diri bahwa cantik itu adalah sesuatu yang kamu punya, sesuatu yang balance antara dalam dan luar, antara apa yang kamu lakukan di sekitar dan juga tentang pemikiranmu gitu. Bagaimana kamu bergerak sesuai dengan hati nurani dan passionmu. Jadi temukan kriteriamu baik dalam karakter maupun ketubuhan. Kemudian suarakan apa yang ingin kamu karyakan dan percaya bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk sekitar kita.